Salam, saudara kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang seorang janda. Di dalam perikopnya dituliskan bahwa itu judulnya adalah minyak janda, minyak seorang janda. Nah, di dalam dua Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-7. Di sana dikisahkan ada seorang janda yang mengadukan persoalannya kepada Elisa. Elisa adalah nabi di mana yang melanjutkan Elia, ya. Lalu dia berkata, hambamu yaitu suamiku itu telah mati. Tapi sekarang penagih hutang datang, hendak menagih hutang kepadaku. Padahal hambamu itu adalah takut akan Tuhan. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita, saudara, kita melihat bahwa suaminya ini adalah seorang nabi, dan istrinya ini ketika ditinggal suaminya, dia ada hutang. Kesulitan yang dihadapi oleh banyak orang yang memang ketika mengalami kesulitan keuangan, mereka juga akan panik. Karena kalau zaman dahulu kemungkinan kalau tidak bisa bayar, mungkin anaknya akan diambil sebagai budak. Dia mengeluh kepada Elisa. Saya mengucap syukur, dia berlari kepada tempat yang tepat. Dia berlari kepada alamat yang tepat. Dia berlari kepada orang yang tepat. Akhirnya ketika dia mengutarakan perihalnya kepada Elisa juga mungkin nggak punya apa-apa, saudaraku ya, karena dia tidak bawa apa-apa, saya nggak mengerti, saudaraku ya. Tapi dia berkata, apa yang kamu punya? Apa sih yang kamu punya? Pertanyaan ini selalu seringkali dalam kitab perjanjian lama juga semuanya, apa yang kamu punya? Musa, dia berkata tongkatnya. Apa yang ada padamu? Semuanya. Lalu ketika Tuhan Yesus mau orang lain minta tolong tentang 4.000 orang atau 5.000 orang yang lapar dan tidak punya makanan, apa yang ada pada kita ya? Jawab, 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, saudara, selalu pertanyaan apa yang kamu punya ini sebenarnya sudah terlalu sering dimunculkan. Tapi ketika kita menghadapi sebuah persoalan, seringkali kita melupakan apa yang kita punya. Kita mencari apa yang orang lain punya, atau yang saudara kita punya, atau yang jauh-jauh. Tetapi Elisa berkata, apa yang kamu punya? Jadi segala sesuatu kadang-kadang dimulai dari apa yang kita punya. Dan kita harus kembali kepada dasar. Jadi kita bertanya kepada Tuhan, tetapi kita juga harus mengerti bahwa dalam kehidupan kita harus mencari apa yang kita punya, apa yang ada pada kita. Karena kalau kita menyerahkan Tuhan, apa yang ada padaku, aku serahkan kepadamu, aku mengucap syukur, aku percaya. Aku percaya dengan apa yang ada ini Tuhan bisa menolong. Memang itu agak sulit, saudaraku, agak sulit. Tapi kita belajar daripada Alkitab seringkali mengatakan apa yang kamu punya, apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu, serahkanlah kepadaku. Kita belajar untuk mengerti tentang hal ini. Kita belajar bagaimana tidak berlari kepada yang lain, kita berlari kepada Tuhan. Dan kita berlari kepada Tuhan, kita mungkin berkata, apa yang aku punya? Aku tidak punya apa-apa. Tuhan seringkali berargumentasi seperti itu. Aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya apa-apa. Semua nggak ada, semua sudah habis, semua sudah ludes, semua tidak ada. Tapi ternyata dalam kehidupan kita, seringkali untuk melakukan sebuah perkara yang besar, Tuhan memakai apa yang kita punya, entah itu sedikit ataupun kecil, saya tidak tahu, saudara. Ya, ada banyak kisah orang-orang ketika mereka mengalami kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam keuangan, atau tidak tahu harus berbuat apa, tapi kemudian mereka berusaha dengan sebuah usaha yang kecil yang tidak biasa mereka kerjakan. Mereka menangis dengan apa yang ada. Ketika mereka meletakkan di dalam tangan Tuhan, mungkin malu dalam pandangan orang lain. Mereka melihat dulu kamu kaya, dulu kamu hebat, sekarang kamu nggak punya apa-apa, sekarang kamu usaha kecil-kecil sekali. Dia mungkin malu lihat teman-temannya, mungkin orang mengetawakan dia, kasihannya dia usaha kayak begini, kasihan dia. Tapi dia menyerahkan itu dalam tangan Tuhan. Akhirnya Tuhan memulihkan dia, Tuhan menyembuhkan dia, Tuhan mengembalikan keadaannya. Orang lain mentertawai kita, is okay. Dan mengucap syukur Elisa ini dia berkata, apa yang kamu punya? Lalu dia berkata, hanya minyak yang di dalam buli-buli yang berisi minyak. Lalu Elisa berkata, pinjamlah dari orang lain. Pinjamlah dari tetangga-tangga semua. Buli-bulinya bukan minyaknya. Buli tempatnya saja. Nah, jangan sedikit, akhirnya banyak dan ditutup. Ya seperti sebuah magic mungkin kelihatannya, tapi ini cara Tuhan untuk menolong. Ini cara Tuhan, bukan magic mungkin kita dalam persepsi yang lain, tapi ini cara Tuhan. Mujizat, ya, mujizat, saudara. Ketika dia tutup, saudara, dia tutup, saudara,
Lalu dengan buli-buli yang banyak, dia nuangkan penuh. Saya nggak tahu berapa banyak. Saudara, akhirnya sampai suatu saat, ibunya berkata, tuangkan lagi. Anaknya berkata, sudah nggak ada, mah. Sudah nggak ada, bu. Udah habis. Dan mujizat terjadi, sudah penuh berapa minyak. Lalu Elisa berkata, sekarang jualah minyak itu, bayar semua hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya. Cara Tuhan menolong, itu berbagai macam cara. Tapi yang saya mengerti adalah Tuhan tidak ingin kita dipermalukan. Tuhan tidak ingin kita kecewa ketika datang kepada Dia. Dia menghargai setiap orang yang datang kepadanya. Dia mengerti orang yang berseru kepadanya. Dia menghargai ketika kita berdoa. Dia menghargai ketika kita percaya kepada Dia. Kita meletakkan apa yang ada di tangan kita kepada Tuhan. Saudara telusuri apa yang saudara punya. Mungkin saudara berkata, aku tidak pintar, Pak. Aku tidak punya ijazah untuk melamar pekerjaan. Oh Pak, aku tidak punya modal yang sangat besar untuk bisa menjalankan sebuah usaha ini. Pak, aku tidak punya kendaraan untuk bisa bekerja di sana dan lain-lain. Saudara ya. Kehidupan kita seringkali memberikan alasan-alasan kepada Tuhan. Padahal Tuhan tidak menunjukkan kuasanya kepada kita. Dan kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kesampingkan sebuah perasaan malu. Gantikan dengan sebuah ketaatan. Kesampingkan sebuah perasaan gengsi. Karena saudara sedang butuh. Buat apa gengsi? Orang lain juga kan nggak bisa menolong kita. Buat apa kita malu-malu? Tapi untung Elisa ini berkata, tutuplah pintu rumahmu. Nah, tahu sahabat, Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang berharap kepada Dia. Dia tahu caranya supaya saudara tidak malu akan pengharapan saudara. Saudara nggak usah berpikiran seperti itu. Saudara letakkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Saudara letakkan semuanya iman saudara pada perkataan Tuhan. Ketika Tuhan mempercayai dan memberikan sebuah jalan kepada saudara, ketika Tuhan mendengarkannya, Dia akan berbicara kepada saudara dan saudara lakukan apapun yang Dia perintahkan, apapun yang ada di dalam hati saudara didorong dilakukan. Asalkan itu tidak berbuat dosa, asalkan itu bukan sesuatu yang salah, Tuhan menunjukkan jalannya kepada Anda dan Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Biarlah dalam hari-hari ketika kita menghadapi kesulitan, mungkin sudah berkata, aku tinggal sedikit, persediaanku tinggal sedikit. Saya yakin Tuhan akan menolong saudara kalau sudah berseru kepada Dia. Kalau sudah berharap kepada Dia, Dia akan menolong saudara. Kalau saudara bergantung kepada Dia, akan menunjukkan kepada saudara. Yang terpenting adalah ketika Dia berbicara, percayailah. Ketika Dia berfirman, percayailah. Jangan ragu-ragu. Karena kalau saudara ketika Tuhan berbicara, lalu saudara tidak mau menerimanya, saudara berkata, cara Tuhan itu nggak mungkin. Saudara belum mengerjakannya sesuai dengan cara Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan itu ajaib dan Tuhan itu mulia. Tuhan itu perkasa dan Tuhan itu adil. Tuhan itu hidup dan Dia maha kuasa. Dia tahu apa yang diperbuatnya. Biarlah kita senantiasa berharap kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Tapi telinga kita pasang. Apa yang Dia ingin lakukan buat kita. Sesuatu yang kecil. Kalau diletakkan dalam tangan Tuhan, mujizat bisa terjadi. Sesuatu yang kecil, kalau kita percayakan kepada Tuhan dan kita melakukannya dengan sebuah ketaatan, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Amin. Apakah saudara masih percayakan hal itu? Simon tidak bisa menangkap apa-apa, tapi Tuhan memerintahkan dia menangkapnya. Orang-orang yang tidak makan begitu banyaknya, di dalam tangan Tuhan, semuanya bisa menjadi mungkin. Janganlah pengharapan kita luntur. Janganlah pikiran kita hanya tertuju kepada orang, ataupun kepada lingkungan, ataupun kepada sesuatu yang tidak ada pada saudara. Mulai saat ini merenungkannya. Syukur-syukur kalau Tuhan memberikan jalan melalui yang lainnya, melalui pertolongan, mungkin melalui mujizat seperti Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Orang-orang Mesir yang tidak diduga, mereka memberikan harta benda, mereka memberikan pemberian-pemberian kepada Israel. Tapi ketika hal itu tidak dilakukan dan tidak dikerjakan oleh Tuhan dan tidak diperintahkan oleh Tuhan, dan Tuhan memerintahkan kepada kita, seolah tidak ada sebuah jawaban mungkin, tapi kita mengerjakan hal yang sepele, yang sederhana, yang itu yang bisa kita mampu, tapi kita percayakan kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Karena Tuhan juga berkata,
Di dalam kitab Ulangan semuanya, diberkatilah orang yang taat akan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Karena aku akan memberkati adonanmu. Aku akan memberkati makananmu. Aku akan memberkati ternakmu. Aku akan memberkati kamu. Jadi hubungannya adalah dalam ketaatan. Ketaatan. Ketika kita mentaati firman Tuhan. Ketika kita mentaati perintah Tuhan. Ketika kita tunduk kepada perkataan Tuhan. Walaupun itu tampak sederhana. Sesuatu itu bisa dilipat gandakan. Sesuatu itu bisa menjadi berkat. Ini adalah iman kita kepada Tuhan. Ini adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Bukan cuma saudara yang pernah mengalami persoalan seperti itu. Banyak yang lainnya mengalami persoalan-persoalan yang sama. Bagaimana mereka keluar, mereka memiliki jalan masing-masing. Tetapi kita mau bercerita tentang jalan di mana kita tidak berdosa kepada Tuhan. Di mana kita menyukakan hati Tuhan. Di mana kita bergembira karena Tuhan. Di mana kita menyenangkan hati Tuhan melalui pengharapan kita dan ketaatan kita. Di mana kita juga memperoleh sebuah puji-pujian daripada Tuhan. Ketika dia melihat, oh iman anakku ini luar biasa. Orang lain mungkin bisa mendapatkan pertolongan dengan cara yang lain. Tapi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, biarlah pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan disukakan melalui iman kita. Dalam Ibrani dikatakan, tanpa iman orang tidak berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman orang tidak menyukakan hati Tuhan. Mari kita menyukakan hati Tuhan. Dengan apa? Dengan iman kita ketika kita datang kepada Dia. Kita mendengarkan Dia. Dan ketika Dia berkata sesuatu kepada kita, kita lakukan. Dan kita mengalami Tuhan, kita bersuka cita karena Tuhan. Anak-anak kita terpelihara karena Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Pak, itu kan masa lalu, Pak. Bukan masa yang sekarang. Firman Tuhan dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Kita percayakan hal itu karena Tuhan masih hidup. Amin. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Kalau ada persoalan dalam diri saudara, mintalah kepada Tuhan pertolongan. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan memperdengarkan suaranya. Tuhan akan berbicara kepada saudara. Saya berdoa supaya saudara semua mengalami Tuhan dan mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Setiap orang yang mengalami kesusahan dalam kehidupannya. Mereka yang berseru kepadamu Tuhan. Tidak ada pertolongan mungkin Tuhan. Tapi kami berdatang kepadamu. Kami mencari wajah-Mu. Kami memanggil nama-Mu Tuhan. Tunjukkanlah jalan-Mu Tuhan. Berikanlah inspirasi-Mu kepada kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami. Berikanlah jawaban-Mu kepada kami. Tunjukkanlah apa yang harus kami lakukan. Karena kami memanggil nama-Mu. Karena kami berseru kepadamu. Karena kami percaya kepadamu. Dan kami tidak tahu apa yang kami perbuat. Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Janganlah kami menjadi orang yang berhutang. Kami tidak mau menjadi budak dari siapapun Tuhan. Lepaskanlah kami Tuhan. Karena janji-Mu adalah kami meminjami orang, bukan kami berhutang. Berkati kami Tuhan. Limpahi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi tangan kami. Urapi kaki kami. Urapi mulut kami. Urapi telinga kami. Urapi tubuh kami Tuhan. Supaya Engkau pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan mendengarkan kami. Dan Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarkan firman ini. Mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi kepada kami.